Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM A02190005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rancangan acak lengkap atau RAL. Dapat kita lihat pada layar mengenai tabel hasil pengamatan terhadap respon tinggi tanaman jati terhadap perlakuan penambahan dosis pupuk. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 kali ulangan dengan perlakuan 4. Perlakuan A dengan dosis 5 mg, perlakuan B dengan dosis 10 mg, perlakuan C dengan dosis 15 mg, dan D 20 mg. Berdasarkan tabel, hipotesis yang dapat saya ambil yang pertama yaitu H0. Tidak ada pengaruh penambahan dosis pupuk terhadap respon tinggi tanaman jati. Kemudian H1, terdapat pengaruh penambahan dosis pupuk terhadap respon tinggi tanaman jati. Setelah mengetahui hipotesis, kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mencari total atau nilai dari Y. Yang pertama yaitu untuk mengetahui total atau Y, kita menjumlahkan setiap perlakuan yang ada. Perlakuan A kita jumlahkan 15 dijumlah dengan 17 tambah 18 lagi, 17 tambah dengan 16, menghasilkan nilai 83. Hal tersebut kita lakukan pada perlakuan B, C, dan D. Nah, setelah mendapatkan jumlah atau total dari setiap perlakuan yang ada, untuk langkah selanjutnya kita jumlahkan kembali untuk mendapatkan nilai Y. Jadi 83 ditambah 123 ditambah dengan 172 ditambah 191 mendapatkan nilai 569. Inilah yang merupakan nilai Y. Selanjutnya, untuk menentukan YI kuadrat, langkahnya yaitu jumlah dari A kita kuadratkan kembali. Jadi 83 kita kuadratkan menghasilkan 6889. Begitupun dengan B, menghasilkan nilai 15.129. Sama halnya dengan C dan D, kita total yang telah kita dapatkan tadi kita kuadratkan. Nah, setelah itu YI kuadrat kita totalkan kembali. Menghasilkan nilai 88.083. Inilah yang merupakan sigma dari YI kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai dari sigma YIJ pangkat 2. Caranya yaitu pertama, setiap perlakuan yang ada kita kuadratkan. Jadi perlakuan A, B, C, dan D itu kita kuadratkan terlebih dahulu. 15 kita kuadratkan menghasilkan 225. Selanjutnya untuk perlakuan untuk ulangan kedua, kita lakukan hal yang sama, kita kuadratkan 17 mendapatkan nilai 289. Hal yang sama kita lakukan pada data yang ada hingga pada perlakuan D ulangan kelima. 37 kita kuadratkan
menghasilkan nilai 1369. Setelah perlakuan yang ada kita kuadratkan, kita jumlahkan kembali. Jadi yang kita jumlahkan di sini yaitu perlakuan A. Jadi A kuadrat kita jumlahkan 225 ditambah dengan 289 ditambah 324 tambah 289 ditambah dengan 256 sama dengan 1383. Begitupun dengan B kuadrat, C kuadrat, dan D kuadrat. Kita jumlahkan. Setelah memperoleh totalnya, kita jumlahkan kembali untuk mendapatkan nilai dari sigma YIJ kuadrat. Jadi 1383 ditambah 3055 ditambah 5970 ditambah 7303 sama dengan 17.711. Di sini kita telah mengetahui nilai dari Y yaitu 569, jumlah dari YI kuadrat 88.083, kemudian jumlah dari YIJ kuadrat yaitu 17.711, kemudian nilai dari T. T ini merupakan banyaknya perlakuan, kemudian R merupakan banyaknya ulangan. Jadi banyaknya ulangan pada tabel yaitu ada 5, kemudian perlakuan ada 4. Setelah mengetahui beberapa nilai tersebut, kita mengelola data yang ada. Yang pertama kita mencari jumlah dari Y, atau yang pertama kita mencari nilai dari Y kuadrat. Jadi nilai dari Y 569 dikuadratkan sehingga menghasilkan nilai 323.761. Kemudian yang kedua yaitu nilai dari T dikali R. Nilai dari T yaitu 4. Kita kalikan dengan R 5 sama dengan 20. Kemudian untuk nilai FK atau faktor koreksi, rumus yang digunakan yaitu Y kuadrat dibagi dengan T kali R. Jadi Y kuadrat dibagi dengan T kali R menghasilkan nilai 16.188,1. Setelah mendapatkan faktor koreksi, langkah selanjutnya itu mencari nilai dari JKT atau jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total diperoleh dari jumlah YIJ kuadrat dikurang dengan faktor koreksi. Jadi jumlah dari YIJ kuadrat yaitu 17.000 dikurang dengan faktor koreksi yaitu 16.188,1. Diperolehlah nilai JKT yaitu 1.522,95. Setelah itu kita mencari nilai dari JKP. JKP ini itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Rumusnya adalah jumlah dari YI kuadrat dibagi R dikurang dengan FK. Jadi sama dengan jumlah YI kuadrat 88.083 dibagi dengan R ada 5 dalam kurung dulu. Kemudian dikurang nilai FK. Diperolehlah nilai JKP 1428,6. Kemudian untuk nilai JKG atau jumlah kuadrat galat diperoleh dari JKT dikurang JKP. Jadi JKT di sini dikurangkan dengan JKP. JKT dikurang JKP. Sehingga hasil dari JKG yaitu 94,4. Setelah itu kita mencari nilai dari DBP atau
derajat bebas perlakuan. Rumusnya adalah jumlah perlakuan dikurang dengan 1. Jadi jumlah perlakuan ada 4 dikurang 1. Jadi nilai dari BBP atau derajat bebas perlakuan yaitu 3. Kemudian untuk DBG atau derajat bebas galat diperoleh dari T dikali dalam kurung R kurang 1. Jadi nilai T yaitu 4. Nilai T ada 4 dikali dalam kurung nilai R dikurang 1. Nah, jadi nilai DBG yaitu 16. Kemudian untuk DBT atau derajat bebas total diperoleh dari jumlah DBP ditambah dengan DBG. Jadi ada 3 ditambah 3 ditambah dengan 16 hasilnya 19. Kemudian kita mencari nilai dari KTP atau kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan diperoleh dari JKP dibagi dengan DBP. Hasilnya 476,2. Kemudian untuk nilai KTG atau kuadrat untuk nilai KTG di sini sama dengan JKG dibagi dengan DBG. ,9. Selanjutnya untuk F hitung diperoleh dari KTP dibagi dengan KTG. KTP dibagi dengan KTG. KTP dibagi dengan KTG 80,7. Jadi F hitungnya itu 80,709040. Nah, setelah mendapatkan F hitung, yang perlu kita cari selanjutnya adalah F tabel. Untuk F tabel 1% atau 0,01 untuk mengetahui letaknya T dikurang 1 kemudian N dikurang J. Jadi jumlah T ada 4 itu perlakuan. Jadi 4 kurang 1 3, kemudian N dikurang J. Jadi banyaknya data atau jumlah dari T dikali R, kemudian dikurang dengan nilai J. Nilai J di sini merupakan jumlah perlakuan. Jadi 4 dikurang 1 3, 20 dikurang 4 16. Jadi letak F tabel untuk 1% berada pada kolom ketiga baris ke-16. Dapat dilihat pada gambar. Di sini untuk F tabelnya 1%, nilainya itu 5,29. Pada baris ketiga, kolom ketiga baris ke-16. Nah, di sini nilainya itu 5,29. Jadi F tabel untuk 1% adalah 5,29. Kemudian untuk 5%-nya atau 0,05 nilainya itu 3,24. Di sini untuk alfanya atau 0,05 pada baris ke-3, kolom ketiga baris ke-16. Di sini tertera nilai 3,239.
Nah, dibulatkan menjadi 3,24. Nah, setelah mengetahui F tabelnya dan beberapa nilai yang telah kita kerjakan tadi, kita dapat mengisi tabel analisis ragam. Untuk derajat bebas perlakuan nilainya 3 atau DBP 3. Untuk derajat bebas galat nilainya 16. Dan untuk derajat bebas total nilainya 19. Selanjutnya jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. JKP nilainya 1428,6 atau sama halnya dengan 124,55. Kita bulatkan. Kemudian untuk JKG atau jumlah kuadrat galat nilainya 94,4. Untuk jumlah kuadrat total nilainya 1522,95. Kemudian untuk kuadrat tengah perlakuan atau KTP nilainya 476,2. Kita bulatkan. Nah, 476,2. Untuk F hitungnya diperoleh 80,70904. Untuk F tabel alfanya 0,05 nilainya yaitu 3,24. Kemudian untuk F tabel dengan nilai 0,01 atau 1% diperoleh 5,29. Jadi kesimpulan dari data berdasarkan tabel analisis ragam dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Arti hubungan yang ada bahwa penambahan dosis pupuk berpengaruh nyata terhadap respon tinggi dari tanaman jati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.